Halo guys, perkenalkan kita dari kelompok 3. Saya Siti Sarifah. Saya Rehan. Saya Prila. Saya Muhammad Hafiz. Dan kameramen kita ada Ahmad Salman. Di sini kami akan membahas tentang morfologi tanaman kakao, yaitu tentang Batang. daun Buah. dan akar. Dan saya Bunga. Dadah. Nah, sekarang masuk ke pembahasan morfologi akar. Tanaman kakao merupakan tanaman dikotil, maka dari itu tanaman kakao memiliki akar tunggal dan juga memiliki akar lateral yang pertumbuhannya ke samping di bawah permukaan tanah dengan kedalaman 1-30 cm. Dan juga akar kakao bisa tumbuh ke atas di atas permukaan tanah, maka dari itu akar kakao tidak tahan akan kekeringan dan pertumbuhannya lebih luas daripada tajuk atau kanopi daun. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang morfologi batang pada tumbuhan kakao. Nah, pada tumbuhan kakao memiliki batang berbentuk bulat atau silindris dengan batang berkayu atau lignosus dan juga tumbuh tegak di atas permukaan tanah. Batang kakao memiliki warna hijau kecoklatan dengan permukaan yang pecah-pecah dan tidak rata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketinggian pada batang kakao. Batang kakao dengan usia 19 tahun memiliki ketinggian itu 6-7 meter dengan diameter batangnya 48-55 cm. Nah, sedangkan untuk batang dengan usia 6-7 tahun memiliki tinggi yaitu 2-3 cm dan juga memiliki diameter 25-30 cm. Nah, selanjutnya batang kakao memiliki tipe percabangan yaitu tipe simpodial. Apa sih simpodial itu? Simpodial adalah batang utama dengan batang cabang itu sukar dibedakan karena arah dan bentuknya hampir sama. Nah, untuk tipe cabang pada batang kakao memiliki dua tipe vegetatif atau dimorfis. Yang pertama, tipe cabangnya yaitu mengarah ke atas atau disebut dengan ortotrop, dan juga tipe cabang yang mengarah ke bawah atau disebut dengan plagiatrop. Tumbuhan kakao muda awalnya hanya memiliki batang ortotrop hingga usia 1 tahun atau dengan ketinggian 0,9 meter sampai 1,5 meter. Pada saat itu, cabang ortotrop akan berhenti tumbuh dan akan terbentuknya jorket. Nah, jorket adalah tempat perubahan dari tipe percabangan dari bentuk ortotrop menuju plagiatrop. Nah, perubahan peralihan pertumbuhan pada tanaman kakao merupakan salah satu ciri khas yang terjadi pada tumbuhan kakao. Pada tanaman kakao dewasa, sepanjang batang pokoknya akan tumbuh tunas air. Tunas air akan membentuk cabang ortotrop baru dan juga membentuk jorket. Nah, tunas air akan dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka akan membentuk cabang baru dan akan menjadi tajuk yang tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi daun. Daun kakao merupakan daun tunggal atau folium simplex, di mana pada satu tangkainya hanya terdapat satu helaian daun. Nah, bentuk dari daun kakao berbentuk bulat dengan kedua ujungnya yang meruncing, serta tepian daun yang lurus dan juga bergelombang. Pada daun muda atau yang disebut dengan flush, nah daun ini memiliki berbagai jenis warna antara lain kuning, orange, merah, dan kecoklatan. Hal ini disebabkan karena daun muda belum memiliki klorofil. Klorofil pada daun muda terbentuk pada saat usia 3-4 minggu. Nah, untuk pembentukan klorofil ini dibutuhkan intensitas cahaya matahari yang lebih besar pada daun tua. Nah, masuk pada daun tua pada kakao memiliki warna hijau yang lebih gelap dan juga ukuran yang lebih besar. Nah, untuk ukurannya memiliki panjang sekitar 10-48 cm dengan lebar 4-20 cm. Namun, warna ini disebabkan oleh adanya pigmen, antosinin, dan karotin. Baik, izin rekan. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang morfologi bunga pada tanaman kakao. Jadi
Setiap kuntum bunga tersusun atas 5 daun kelopak atau sepala dan 5 daun mahkota atau petala yang bebas satu sama lain serta organ kelamin. Bunga kakao merupakan bunga hermafrodit dengan organ betina atau gynaecium. Terdiri atas bakal buah, ovari, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Organ kelamin jantan atau androecium yang terdiri dari 5 benang sari, stamen, dan stamenodia. Stamen merupakan organ kelamin jantan fertil karena mampu menghasilkan tepung sari atau polen dengan diameter 2-3 mikron. Sedangkan stamenodia merupakan organ kelamin jantan palsu yang steril menurut Prawoto dan Winarsi 2010 dan Raharjo 2011. Dapat dilihat pada gambar A yang menunjukkan diagram bunga kakao yang menunjukkan bagian sepala dan petala. Pada panah 1 terdapat kelopak bunga atau kaliks, daun kelopak atau sepala. Panah kedua, mahkota bunga atau corolla, daun mahkota atau petala. Panah ketiga, tangkai sari atau filamen. Dan panah keempat, kelamin jantan palsu atau stamenodia. Serta gambar kelima, tangkai putik atau stilus. Baik, selanjutnya pada gambar B adalah diagram organ kelamin pada bunga kakao yang menunjukkan adanya stamen dan stamenodia. Terlihat pada gambar 1. Bakal buah ovarium. Panah kedua, tangkai putik atau stilus. Panah ketiga, kepala putik atau stigma. Panah keempat, kelamin jantan palsu atau stamenodia. Panah kelima, tangkai sari atau filamen. Dan panah keenam, kepala sari atau antera. Dan selanjutnya yang terakhir ialah tahap perkembangan bunga kakao. Dapat dilihat pada gambar. Gambar A menunjukkan pucuk bunga kakao yang selanjutnya disusul oleh gambar B, yaitu bunga kakao yang mekar, dan gambar C buah kakao, dan gambar D biji kakao terbungkus oleh pulpa. Karmawati et al. 2010. Saya akan menjelaskan tentang morfologi buah kakao. Jadi buah kakao itu adalah biji buah yang mempunyai bunyi yang sangat lunak. Jadi kulit pada buah kakao itu ada sekitar 10 alur. Jadi tebalnya itu 1 sampai dengan 2 cm. Bentuk dan ukuran pada buah kakao itu sangat bermacam-macam. Jadi itu ada yang bentuknya bulat, lonjong, dan lain sebagainya. Jadi setiap varietasnya itu berbeda-beda. Jadi panjang pada buah kakao itu sekitar 10 sampai dengan 30 cm. Dan warnanya itu ada warna kuning, hijau muda, dan warna merah. Jadi biji kakao itu tidak mempunyai masa dormansi. Terus pada gambar di samping itu ada pada tanda panah nomor 1, yaitu itu menunjukkan bahwasannya pada kulit bagian dalam. Sedangkan di tanda panah yang kedua itu menunjukkan adanya yang namanya plasenta pada buah kakao di bagian dalam. Dan di situ terlihat banyak sekali biji yang sudah kering. Itu nantinya bisa dijadikan atau untuk pembibitan pada buah kakao. Jadi dalam satu buah kakao itu bisa ada yang namanya biji. Itu bijinya itu berkisar 20 sampai dengan 30 biji. Sekian dari video kami. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Bye!